Selamat buat Heri dan Ruli sudah diteguhkan dan sah menjadi suami istri. Saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh berikan mic buat pengantin? Ya. Tapi bukan yang kemarin yang heboh itu pertanyaannya ya. Kemarin ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, terutama Heri sulit untuk menjawab. Tapi saya tidak mengulangi itu ya. Juga saya tidak akan bertanya mengenai apa yang paling menarik dari masing-masing. Kalau dulu-dulu saya suka tanya itu. Yang saya mau tanya ini adalah sebagai berikut. Ke depan, ya, ke depan. Heri, ke depan kira-kira apa yang kau harapkan supaya tetap dilakukan oleh istrimu Ruli? Silakan. Yang ingin saya harapkan, ya. Ruli akan tetap bla 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 bla. Silakan. Kalau kemarin dia cepat jawab, ya ini agak susah ya. Kemarin cepat jawab, tapi agak salah. Konteksnya beda yang kemarin. Ya? Konteksnya beda. Oke, alasannya beda. Oke. Silakan. Jadi apa yang kira-kira saya harapkan dari istri saya Ruli sampai seterusnya? Wah, tarik napasnya panjang banget. Ini harus didengar sama Feris Tonunu. Mana Feris ya? Tidak datang ya. Oke, silakan. Oke. Yang saya harapkan dari Ruli adalah dapat mengerti akan suaminya. Itu aja, Pak. Oke. Satu saja ya. Segala hal, dalam segala hal. Jadi pengertian akan suami dalam segala hal. Oke. Gak usah banyak-banyak, nanti berat. Satu saja. Kemudian Ruli silakan mic-nya. Ruli, pertanyaan yang sama, apa yang Ruli harapkan kepada Heri suamimu sebagai hal yang ingin Ruli rasakan dan harapkan terjadi di masa-masa selanjutnya? Oke. Saya berharap Heri lebih taat beribadah. Ya. Lebih taat? Beribadah. Lebih taat. Takut Tuhan, taat sama Tuhan, penuh kasih, hidup dalam kasih. Amin. Banyak banget. Berat. Yang pertama taat beribadah, penuh kasih dan takut akan Tuhan. Oke. Enggak, banyak. Oke. Jadi yang pertama-tama itu rajin beribadah ya. Karena apa? Heri ini akan membimbing Ruli. Jadi proses pembinaan kita belum selesai. Tetapi Heri akan menjadi kunci di situ nanti ya. Saya berharap juga Heri akan mengikuti apa yang diharapkan. Jadi Bu Pujo ya, sama Luther Dani, Bu Pujo ya, sama Luther. Kemudian mana saksi Herbert? Oke ya, saksi. Dengarkanlah harapan mereka. Ya, kita doakan supaya itu menjadi kenyataan yang betul-betul dialami oleh mereka berdua. Demikian juga Ibu Maria ya, Ibu Maria dan Pak Sol Henry, lalu kemudian Pak Yohanes sebagai saksi. Kita doakan ya supaya mereka hidup dalam kekuatan cinta mereka dengan harapan yang ada. Nah, kami ingin mengatakan, melangkahlah bersama. Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah. Sungguh sangat indah sebagai tonggak awal untuk kehidupan berdua sebagai suami istri. Karena itu melangkahlah bersama, sehati, sepikir, satu tujuan. Kemarin kita sudah membahas itu panjang lebar begitu ya. Kalau tidak sehati, kita akan mandek. Kalau tidak kemudian sepikiran, kita akan berantakan, tabrakan. Kalau tidak setujuan, hidup ini nggak maju-maju. Banyak orang karena tidak setujuan walaupun sudah punya rencana yang bagus, nggak maju-maju. Nah, kata kunci dari semua itu adalah kasih yang tadi ini kita sudah baca. Kasih begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini saya tidak tahu berapa kali sudah saya mengkhotbahkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tentang kasih. Karena ini adalah suatu ayat yang indah sungguh menawan. Ya, dalam semua buku-buku filsafat dan teori-teori mengenai adab, mengenai kehidupan yang baik, ini sungguh sangat indah. Coba dengarkan. Walaupun saya mempunyai kemampuan berkata-kata dalam semua bahasa, termasuk bahasa malaikat,
glosolali, tetapi kalau saya tidak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Gong itu makin besar ruang hampanya, ruang kosongnya, makin besar dengungnya. Dung. Makin besar ruang hampanya, makin besar. Dung. Tetapi ini menjadi suatu ilustrasi yang menarik. Orang kalau pintar berkata-kata tapi tidak ada kasih, bagaikan gong yang berkumandang tetapi kosong. Hati-hati ya. Jadi walaupun kita pintar luar biasa, kalau dalam bahasa gereja ada yang disebut bahasa roh, Pak. Jadi kadang-kadang dianggap itu mempunyai karunia yang tinggi. Enggak ada gunanya bagi saya kalau dia tidak punya kekuatan untuk berbagi kasih kepada orang lain. Jadi gereja itu bagaimanapun tinggi levelnya, kalau dia tidak mengingat saudaranya, bagi saya nol. Sama dengan kata-kata di sini. Bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sekalipun saya diberikan karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melakukan mujizat, bahkan sekalipun saya diberikan pengetahuan untuk mengenal rahasia-rahasia Tuhan, ya, kalah para pertapa, saya bisa membaca masa depan. Termasuk kalau saya mempunyai iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung ke laut. Kata firman Tuhan, kalau tidak ada kasih, nol. Jadi itu bukan ukuran untuk melihat orang tinggi rohaninya. Ya, kasih. Karena itu kami lagi belajar nih. Gereja kita ini baru 2 tahun. Besok hari Minggu kami mau merayakannya. Ulang tahunnya jatuh ke tanggal 20 kemarin. Kami mau belajar bagaimana memunculkan nilai gereja yang sebenarnya. Yaitu kita peduli, kita kasih kepada orang lain. Karena nanti bagaimanapun besarnya gereja kita, ternyata Tuhan gak akan menilai itu. Tidak akan memandang itu. Jadi percuma. Jadi tidak ada gunanya. Lalu kemudian di ayatnya yang berikut dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan, kemudian bahkan diriku rela dibakar, tapi kalau tidak ada kasih juga nggak ada gunanya. Nah, kembali lagi dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita juga berbagi kasih, tapi kalau hati kita sendiri tidak punya kasih, nggak ada nilainya. Jadi Henry dan Ruli, kasih itu kekuatan utama dalam segala hal, dan dia akan membangun kepribadian yang punya nilai-nilai unik yang nanti akan saya jelaskan sedikit. Dilanjutkan pada ayatnya yang ke-8, kasih itu sabar. Agape makrotumei. Kasih di sini memang bukan kasih kita. Kemarin saya jelaskan kepada mereka, kalau hanya mengandalkan cinta kasih yang membuat kita bersepakat menikah, itu akan pudar. Kalau sudah nanti Ruli tidak cantik, Heri enggak ganteng lagi, maka akan berkurang rasa kasih sayangnya. Dan itu lumrah. Di mana-mana kalau kasih itu hanya berdasarkan kasih manusiawi kita, ada titik batasnya. Dia terukur, oleh karena itu kita diberkati. Supaya cinta kasih yang menyatukan tadi, lalu dikokohkan oleh kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus yang telah mati, rela berkorban, supaya ada kebaikan di muka bumi ini. Itulah yang kemudian akan memperkokoh kasih kita. Sehingga kalaupun Ruli nanti sudah mulai ya keriput, ya saya doakan Ruli jangan keriput-keriput begitu ya. Saya doakan. Saya lihat ada ibu di internet usia 70 tahun, wah masih kencang. Kayak 50 tahun, padahal usianya udah usur. Kita doakan Ruli jangan keriput-keriput. Tapi namanya manusia, kalau nanti ada keriputnya, Heri jangan berkurang kasihmu kepadanya. Ada amin Heri? Amin Heri ya. Kemudian Ruli, nanti kalau Heri ini udah mulai berubah, sekarang kan cakep nih. Ruli kan cantik nih. Heri cakep, tapi nanti ya, kira-kira udah umur 50 atau 55 lah. 55 itu mulai kelihatan ubannya. Waktu saya menjelang 50, saya tidak sadar uban saya di mana-mana. Saya merasa tua banget begitu ya. Saya kira istri saya akan berkurang cintanya ya. Tapi saya berharap tidak berkurang cintanya ya, Mak ya. Begitu ya. Nah, kalau nanti udah ubanan,
atau mulai botak begitu ya. Mulai botak ya, udah gugur rambutnya satu-satu, ya kan? Ada yang gugurnya dari belakang, ada yang dari depan, ada yang dari atas ya. Kalau misalnya nanti sudah begitu Ruli, jangan berkurang cintanya ya. Tetap kokoh dan kuat. Nah, semua itu hanya bisa dijalani dalam kekuatan cinta kasih Allah yang kemudian dipresentasikan ya, ditunjukkan secara konkret melalui kehidupan real Yesus sebagai pewujudan firman Allah di dalam dunia dari lahir sampai matinya. Karena dia menderita hanya untuk satu hal, supaya kasih Allah itu disentuhkan, dinyatakan kepada seluruh manusia. Nah, saya yakin kalau kasih ini ada pada setiap suami, pada setiap istri, tidak akan bergoncang kehidupan kita. Tidak. Kita akan makrotumei, tetap sabar. Kedua, murah hati. Ketiga, tidak cemburu. Ya, keempat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Indah nian kasih ini. Indah luar biasa. Bahkan di ayatnya yang menjadi pokok renungan kita sebagaimana topik di judul liturgi, kasih tak berkesudahan, love never ends. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, kemudian bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu semua dicari manusia, tapi kasih tetap kekal selama-lamanya. Saudara-saudara pernah lihat pasangan yang istrinya cantik, suaminya jelek, ya? Itu kadang-kadang kita ngomong, waduh, ini kalau suaminya anugerah, tapi istrinya pasti musibah, ya? Kadang-kadang kita ngomong begitu, tapi awet kan? Saya juga kadang-kadang bertanya, kok bisa awet ya? Padahal jelek banget begitu ya. Saya lihat muka saya di kaca, jelek-jelek begini saya masih ganteng dari dia ya. Tapi kok dia nggak mau sama saya begitu kan? Sorry ya. Tapi awet. Setelah diteliti ternyata kekuatan kasih mereka luar biasa. Saya kemarin memaparkan agak detail kepada mereka. Contoh-contoh keluarga harmonis diantaranya saling pengertian, mau mendengarkan, mau bekerja sama, mau memecahkan persoalan bersama, tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang ada berlama-lama, dan yang terakhir mementingkan iman. Mau beribadah bersama. Jadi harapan dari Ruli tadi tepat. Harus rajin beribadah. Harus rajin beribadah. Ya, jadi orang mencari semuanya. Nubuat, mungkin pengetahuan, bahkan juga hal-hal yang lain. Tapi itu akan sirna, akan purna. Dalam bagian lain Injil mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan bagi kita berintikan kasih. Di dalam kasih ini ada kekuatan yang disebut pengampunan. Kita akan mampu memaafkan. Bahwa apa yang dilakukan oleh suami, oleh istri, mungkin nanti Heri salah, mungkin nanti Ruli salah. Jangan sampai kemudian kita tabrakan karena kesalahan-kesalahan itu. Sebab Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Di atas kayu salib, secara cemerlang dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kekuatan kasih kita. Berjalanlah Heri dan Ruli dalam kekuatan cintamu, tetapi juga yang dikuatkan oleh Roh Kudus melalui kasih Allah di dalam Kristus, kasih yang penuh pengorbanan. Tuhan memberkati. Amin.